Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas series terbaru dari HBO Max. Original ya teman-teman ya. Apalagi kalau bukan The Last of Us season pertama, episode pertama. Wah gila sih ya. Wah gila banget ya teman-teman ya. Jujur aku itu bukan seorang gamer dan gak pernah main gamenya The Last of Us ini. Cuman aku nonton aja gitu ya gamer-gamer yang ada di YouTube. Dan aku tertarik nonton ini karena pemerannya Pedro Pascal dan Bella Ramsey. Pemerannya Oberyn Martell dan juga Lady Lyanna Mormont di Game of Thrones. Jadi lumayan agak familiar lah sama dua orang ini. Juga kan si Pedro Pascal ini juga memerankan The Mandalorian juga di Star Wars. Aku udah agak lumayan kecewa ya dengan beberapa film live action yang mengangkat cerita dari game seperti Resident Evil yang jauh banget ya dari pakem gamenya itu sendiri. Tapi setelah nonton The Last of Us season pertama, episode pertama ini, wow gila sih, mind blowing banget ya. Semua actingnya on point, baik Pedro Pascal, Bella Ramsey dalam memerankan karakter mereka di The Last of Us ini, dan akurat mirip banget dengan versi gamenya ya teman-teman ya. Beberapa scene juga mereplika langsung dari gamenya itu sendiri. Jadi seperti nostalgia pasti tentunya ya bagi kalian para gamer yang mainin game The Last of Us ini. Jadi di sini aku mau nge-review dari point of view orang yang nggak pernah mainin game The Last of Us ini tentunya ya guys. Kalau kita lihat di rating Rotten Tomatoes dan juga review orang first impression dari para netizen luar negeri ya, kalau aku baca di Twitter sekilas gitu, mereka semua pada puas sih dengan konsep yang dibawa dan dibuat oleh HBO Max untuk membuat series live actionnya The Last of Us ini. Jadi menurut aku mungkin Resident Evil tuh udah deh digarap oleh HBO aja deh. Wah pasti keren banget ya. Apalagi aku pengen banget loh guys ya kalau Resident Evil Village yang ada Lady Dimitrescu itu di live actionin tapi dipegang oleh HBO. Karena kan itu awal mula creation ya, dari mulai penciptaan lambang Umbrella, pokoknya itu dari original awal banget kan Resident Evil Village itu. Oke, kita kembali lagi ke The Last of Us ya. Tapi sebelum itu aku mau promosi dulu nih kaos-kaos keren dari CoStar Store. Kemarin CoStar Store ngirimin lagi kaos desain The Last of Us tentunya ya guys ya. Wah keren banget nih. Tentunya kalau kalian mau desain-desain yang lain juga ada, udah ready. Untuk link ordernya Tokopedia dan Shopee sudah aku taruh di description box. Langsung aja kalian check out ya. Dijamin berkualitas banget. Nah jadi untuk episode pertama dari season pertama The Last of Us ini lebih kayak menceritakan terlebih dahulu ya awal mula wabah dari fungi atau jamur ini menyebar di seluruh dunia. Jadi kayak perkenalan sinopsis opening gitu ya guys. Aku selalu cerita kepada kalian semua bahwa yang namanya season series itu episode pertamanya itu sangat penting banget ya untuk menarik minat para penonton, karena episode pertama itu kan premier tayang. Dan ya bener banget, The Last of Us season pertama untuk episode pertama itu sukses banget membangun ketertarikan penonton, khususnya aku untuk nonton lagi episode keduanya minggu depan. Keren banget ya, aura yang mencekam dan intensitas yang ditampilkan dalam setiap scene-nya. Wah, betul-betul membuat penonton itu merasa terancam juga. Misteri dan dikejar-kejar oleh para fungi atau jamur ya teman-teman, yang berevolusi jadi seperti kayak zombie. Itu keren banget sih, mencekam banget ya guys. Jalan ceritanya juga tertata, cuma memang agak sedih gitu sih aku karena gapnya 20 tahun langsung gitu ya guys ya. Padahal kan awal-awal terjadinya wabah itu tuh kayak keren banget kalau diceritakan. Tapi it's okay, no problem. Acting para pemerannya on point banget, storyline-nya juga rapi, bagus. Naik turun tune dari series ini di episode pertama juga keren. Musiknya juga mendukung banget, setnya, semuanya deh. Pokoknya semoga aja ini film The Last of Us tidak berseason-season kayak The Walking Dead ya. 2 season sampai 3 season udah cukup sih untuk menceritakan apa yang terjadi dari The Last of Us ini dan wabah jamur fungi ini ya teman-teman. Kalau aku sendiri sih first impression aku untuk series ini untuk episode pertamanya aku rate 9 out of 10 ya. Karena emang sebagus itu dan betul-betul membuat kita penasaran untuk episode selanjutnya. Dan juga menurut dari direkturnya sendiri, sebenarnya The Last of Us episode pertama ini adalah 2 gabungan episode ya teman-teman ya. Jadi makanya itu kemarin agak lumayan panjang sih, kayak 1 jaman lebih gitu. Oke, jadi awal opening episode pertama ini kayak menceritakan aktivitas dan kegiatan keseharian dari tokoh utama dari The Last of Us ini, yaitu Joel Miller, Tommy Miller, dan anaknya si Joel yaitu Sarah Miller. Si Tommy ini adiknya si Joel ya teman-teman. Dimana di pagi hari mereka memulai aktivitas, semuanya terlihat normal-normal saja. Joel dan Tommy berangkat untuk bekerja, anaknya Sarah berangkat untuk sekolah, pokoknya semua normal. Sampai ketika banyak banget ya helikopter, tank, mobil-mobil pemerintah dan militer yang berseliweran di kota mereka itu, yang menandakan ada kekacauan yang terjadi. Bahkan di sini Jakarta, Indonesia
itu disebut juga ya teman-teman. Dan juga Christina Hakim akan berperan juga nih di The Last of Us ini. Wah, keren banget ya. Kembali lagi ke cerita, singkatnya semua terjadi begitu cepat. Orang-orang terinfeksi jamur yang memang sudah di warning oleh sebuah ilmuwan di tahun 1960-an waktu opening di awal, bahwa jamur ini bisa menginfeksi manusia yang ada di bumi dan membuat manusia itu dikendalikan oleh jamur ya, seperti zombie lah. Dan hal yang ditakutkan ini pun terjadi ya guys ya. Dimulai dengan tetangganya si Sarah dan Joel, nenek-nenek dan kakek-kakek itu yang berubah jadi zombie jamur pemakan manusia gitu. Wah, pokoknya mencekam banget sih, semuanya terjadi begitu dengan cepat. Jadi para masyarakat dan penduduk ini sudah tidak bisa lagi berlindung dan siap-siap akan wabah tersebut. Kekacauan, pesawat terbang berjatuhan, meledak, kota-kota pada panik, orang-orang pada jadi zombie semua gitu, zombie jamur. Bahkan karena hal inilah ya teman-teman, anaknya si Joel Miller yaitu Sarah Miller itu mati dan membuat si Joel ini sangat merasa bersalah banget. Dan kemudian cut scene-nya sampai 20 tahun ke depan. Nah, jadi memang langsung di-cut gitu. Masih sedikit banget informasi yang bisa kita ambil di episode pertama ini ya, tapi yang jelas setelah 20 tahun ternyata si Joel Miller ini dia survive, dia berada di buah shelter atau perlindungan town kota yang sudah ditembok gitu ya teman-teman. Jadi semua yang masuk di situ tuh semua dijaga oleh militer, dijaga juga udah terinfeksi atau belum, pokoknya mereka ada alatnya deh. Jadi dibuatlah sebuah sistem baru, sebuah tempat untuk berlindung bagi manusia yang tersisa yang selamat dan tidak terinfeksi jamur. Ya tipikal film Amerika wabah kayak gitu ya, ketika ada pemerintah yang berusaha untuk memperbaiki keadaan dan melindungi yang tersisa, pasti ada aja yang memberontak. Yap, itu dialah tadi organisasi Firefly atau kunang-kunang. Jadi Firefly atau kunang-kunang ini juga nantinya akan berperan penting sebagai organisasi yang akan mengungkapkan kebenaran dari jati diri, dari mana sebenarnya wabah jamur fungi ini, dan juga melawan pemerintah. Dan juga setelah 20 tahun si Joel Miller ini sudah mendapatkan seorang wanita ya, yang sepertinya kayak istrinya gitu, dan juga dia terpisah dengan saudaranya si Tommy Miller itu. Ditambah lagi sudah lamanya kematian anaknya si Sarah Miller. Jadi kalau jujur pribadi dari aku, untuk perkenalan di awal konfliknya, perkenalan tentang karakternya, itu udah dapat banget sih dari The Last of Us ini. Aku suka banget sih, seperti terbawa banget ketika kita nonton film itu, aura mencekam dan aura terancamnya. Kemudian konflik pun dimulai ketika si Joel Miller ini akhirnya bertemu dengan Ellie Williams yang disekap oleh para organisasi Firefly yang dipimpin oleh Merlin. Ternyata si Ellie Williams ini bisa menahan infeksi dari jamur atau fungi itu, membuat dia tetap tersadar. Nah, jadi si Ellie Williams ini adalah aset yang sangat berharga, bahwa mungkin darahnya ini bisa menjadi penyembuh dari wabah ini dan bisa membuat dunia menjadi normal kembali ke kehidupan yang normal ya, karena si Ellie ini bisa menahan infeksi jamur. Jadi dimandatkanlah si Joel dan juga istrinya untuk membawa Ellie Williams pergi ke sebuah tempat titik pertemuan gitu oleh para Firefly lainnya, oleh si Merlin. Nah, disitulah ya awal mula dari petualangan The Last of Us ini untuk episode pertamanya. Acting yang luar biasa keren dari Pedro Pascal dan juga actingnya Bella Ramsey di kolaborasi kombinasi betul-betul menampilkan duo tokoh utama yang keren. Teman-teman boleh banget ya untuk tulis pendapat kalian semua di kolom komentar. Gimana sih yang sudah nonton episode pertama dari season 1 The Last of Us ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Jujur ya teman-teman, kalau dari aku sendiri, episode pertama dari The Last of Us ini udah keren banget, dan aku nunggu banget untuk episode kedua minggu depannya. Jadi memang udah sukses banget mereka mengangkat tema jamur dan agak-agak zombie-zombie gitulah ya untuk The Last of Us ini. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya ya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.